Terima kasih teman-teman pelayan altar, silakan duduk. Tidak terasa sekali ya, sudah mau masuk bulan Mei ini. Ya, tapi kita percaya ada pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2026 ini berjalan ya. Pergumulan ada tapi kasih setia Tuhan tidak berhenti, amin. Puji Tuhan, selamat datang kembali Bapak Ibu di rumah Tuhan ya. Sepanjang 1 minggu Bapak Ibu sudah bekerja, sudah menjalankan aktivitas masing-masing sepanjang 1 minggu, sudah melakukan aktivitas masing-masing. Biarlah hari ini kita bisa fokus ya Bapak Ibu, kita hanya sampai jam 11 ya, hanya waktu yang singkat sebenarnya. Tetapi saya yakin biarlah Bapak Ibu juga di rumah masing-masing juga merenungkan firman Allah. Dan selamat datang di Jemaat Dok 4 bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir mungkin bersama-sama dengan kami di Dok 4 dan selamat datang kembali kepada jemaat di sini. Kita punya moto Christ for you, Kristus untukmu ya. Di sini kami hanya memberitakan Kristus bagi jemaat. Karena Kristuslah kekuatan kita, Kristuslah gembala kita yang baik. Dia yang mengetahui setiap nama kita masing-masing. Ya, saya mungkin mengetahui nama Bapak Ibu, tapi saya nggak tahu kedalaman hati Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu. Ya, hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan, kita masih ada di Minggu Paskah. Jadi selama kita belum merayakan Tuhan Yesus naik ke surga, kita masih membahas seputar Paskah ya. Seperti minggu lalu saya sudah katakan sepanjang 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri bagi murid-muridnya. Kalau saya hitung-hitung kira-kira 10 kali. Ya, kira-kira 10 kali selama dia 40 hari ada di dunia sebelum dia naik ke surga, kembali naik ke surga. Jadi ada sekitar 10 kali dia menampakkan diri bagi orang-orang. Jadi tidak hanya 12 muridnya, 11 karena satu sudah selesai ya, si Yudas. Jadi dia menampakkan diri, ada bagi saudaranya sendiri, ada langsung sekaligus orang-orang banyak, dia juga menampakkan diri. Ya, dan hari ini kita melanjutkan pembahasan kita. Bapak Ibu ingat waktu Paskah kita bahas apa yang kita ibadah jam 6 pagi itu? Bapak Ibu ingat? Bapak Ibu belum 1 bulan Bapak Ibu. Bapak Ibu kita ingat kita bahas apa? Ini soalnya jadi satu serial khotbah ya Bapak Ibu, harmonis sekali. Ya, jadi yang minggu pertama, minggu Paskah maksud saya, kita bahas apa? Wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus. Mereka bawa apa? Minyak-minyak. Ya, mereka nggak percaya, Tuhan udah kasih tahu padahal kalau dia akan bangkit, tapi mereka datang bawa minyak-minyak karena mereka tahu yang mereka temui bukanlah yang mereka tahu dalam hati mereka, yang mereka temui adalah Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup. Ya. Jadi mereka datang bawa minyak-minyak, tapi waktu mereka datang, malaikat katakan dia udah nggak di sini, seperti yang dia udah bilang loh. Ya, akhirnya kemudian dia kasih tahu ya, Maria Magdalena, ya ada 3 wanita situ, mereka mulai kasih tahu ke murid-murid yang lain. Nah, di minggu depannya lagi kita bahas siapa? Thomas dan ya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya. Ya pertama 10 aja, Thomasnya nggak ada, habis itu si Thomas. Kemudian minggu lalu kita bahas gembala yang baik ya. Karena Kristus sepanjang 40 hari dia memberitakan kerajaan Allah, dia enggak memberitakan sesuatu yang baru. Dan saya memilih tentang kerajaan Allah adalah topik tentang gembala yang baik. Dan hari ini kita lanjutkan kembali lagi Tuhan Yesus menampakkan diri bagi murid-muridnya. Kita buka di Yohanes di pasal terakhir ya. Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-19. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua kembali bangkit berdiri. Kita menghormati kebenaran firman Allah. Kita akan membacanya bersama-sama ya Bapak Ibu yang terkasih. Dengan perikop apa di situ Bapak Ibu? Ya. Dan yang kedua adalah gembalakanlah domba-dombaku. Oke, kita fokus ya. Inilah Injil Kristus, kita baca bersama-sama, jangan saling mendahului. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut.
Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Ini adalah khusus grup murid-murid Tuhan Yesus. Saya lupa pakai ini, ya. Khusus untuk murid-murid Tuhan Yesus, ini ketiga kalinya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, murid-murid yang 11 ini yang laki-laki, ya. Jadi, ya. Tadi kita sudah baca 2 perikop,
Ya, kita sudah baca 2 perikop. Pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias, ya, itu Galilea, ya. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk gembalakanlah domba-dombaku. Minggu lalu kita bahas tentang Yohanes 10 ya, akulah gembala yang baik. Dia katakan, saya kutip saja ya, saya ringkas saja, bahwa akulah gembala yang baik. Kristus katakan gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Beda sama gembala upahan. Yang kalau ada serigala mereka langsung kabur karena yang mereka pikir hanya uang. Hanya keselamatan dirinya sendiri. Tetapi Kristus berkata dialah gembala yang baik dan dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu sudah dikerjakan Kristus? Sudah. Ya. Dan yang kedua dikatakan aku gembala yang baik karena apa? Aku mengenal domba-dombaku. Nama lepas nama dari domba-domba itu disebutkan oleh si gembala. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, minggu lalu kita membahas tentang akulah gembala yang baik. Minggu lalu saya tanya berulang-ulang kali, suara siapa yang hari-hari ini Bapak Ibu sering dengar? Ya, karena Kristus berkata, domba mengenal suara gembalanya. Dan Kristus memanggil kita, ya. Kristus memanggil kita nama lepas nama, dia mengetahui kedalaman hati kita, dia mengetahui pergumulan kita. Dia mengenal kita Bapak Ibu. Termasuk Kristus juga mengenal murid-muridnya. Oleh karena itu kita bahas yang ini. Gembala yang baik menyerahkan nyawa-nyawanya bagi dombanya, kita udah bahas di Jumat Agung, ya pokoknya selalulah sering saya jelaskan. Sekarang kita bahas tentang bagaimana gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, intinya di sini adalah Tuhan Yesus udah 2 kali sebelumnya menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, yang pertama kepada yang 10, Thomas lagi nggak ada. Itu yang pertama. Setelah Yesus menampakkan diri kepada wanita-wanita, kemudian dia menampakkan ke murid yang laki-laki, itu cuman bersepuluh, Thomas nggak ada. Kemudian akhirnya yang 10 ini ceritain kepada Thomas, Thomas katakan, sebelum kucucukkan aku tidak akan percaya. Akhirnya yang kedua kali, Kristus menampakkan diri kepada si Thomas. Ya. Nah waktu penampakan diri yang pertama untuk si laki-laki, Bapak Ibu ingat waktu itu Tuhan katakan terimalah Roh Kudus. Ingat ayat itu ya. Pokoknya Bapak Ibu setiap saya bahas ini Bapak Ibu kepalanya harus cepat, oh khotbah yang ini, oh khotbah yang ini. Jadi harus fokus ya. Jadi Bapak Ibu kemudian akhirnya yang kedua adalah ke Thomas. Kemudian akhirnya mereka datang nih, Tuhan kan nyuruh kita ketemu di Galilea ya. Mereka datanglah ke Danau Tiberias ini. Mereka datang, terus si Petrus katakan begini, aku akan pergi menangkap ikan. Yang lainnya bilang, gue ikut gitu ya, saya ikut. Dan pada malam itu Yohanes mencatat mereka tidak mendapat ikan sama sekali. Bapak Ibu coba Bapak Ibu bayangkan Tuhan Yesus tuh udah 2 kali loh mereka lihat. Cuman mereka kok kayak bingung-bingung gitu ya. Ngerti gak sih? Mereka tuh kayak bingung-bingung. Mereka udah 2 kali loh lihat Tuhan. Terus mereka tuh yang kayak nengok-nengokan. Aduh, aku mau nangkap ikan, ikut. Kayak orang bingung. Makanya saya katakan mereka sudah melihat Kristus bangkit. Ya makanya waktu itu saya kasih tahu Bapak Ibu kalau saya katakan Kristus telah bangkit, kita katakan sungguh ia telah bangkit. Haleluya, itu membuat iman kita benar-benar percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Tapi yang ini mereka kayak bingung-bingung. Kayak udah Paskah, udah lihat Tuhan Yesus bangkit, tapi mereka kayak bingung harus ngapain. Tuhan Yesus sudah menghembuskan, terimalah Roh Kudus, barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, dosanya diampuni, yang kamu nyatakan dosanya tetap ada. Ya. Kemudian ketemu lagi sama si Thomas, Tuhan Yesus katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ya kan? Akhirnya mereka tetap barengan sih, satu kelompok ini tetap barengan dan sudah didetailkan sama Yohanes siapa saja ya. Kemudian mereka kayak bingung-bingung gitu, makanya saya katakan
Poin pertama, mereka bingung dan masih meraba-raba apa yang harus dilakukan setelah Paskah. Udah 2 kali mereka lihat Tuhan Yesus bangkit, nyata tubuhnya, tapi mereka kayak bingung-bingung gitu. Ya. Karena mereka bingung, mereka kembali lagi identitasnya ke identitas lama. Bapak Ibu ingat waktu Tuhan Yesus mengajak mereka ikut Dia, Tuhan Yesus berkata apa? Kamu bukan lagi penjala ikan tetapi penjala manusia. Nah, mereka tadinya penjala ikan, ya. Kemudian akhirnya mereka bersama Kristus menjadi penjala manusia. Karena dong bingung-bingung, padahal Kristus sudah bangkit, dong balik lagi jadi penjala ikan. Dan apa yang mereka temui? Hanya kegagalan dan kekosongan. Mereka nggak dapat apa-apa. Mereka ini bukan nelayan amatir, Pak. Ya. Mereka hanya berjalan bersama Kristus itu 3 tahun, 3,5 tahun ya. Tetapi sepanjang hidup mereka itu adalah nelayan. Mereka tahu harus ngapain. Tapi 1 ekor pun mereka nggak dapat. Inilah perjalanan kehidupan para murid Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Betapa kita kalau mengikut Kristus ada prosesnya. Murid-murid ini pun berproses. Mereka udah ngelihat Kristus 1 kali, 2 kali. Mereka belum langsung memberitakan Injil yang gimana-gimana, mereka masih kayak orang bingung-bingung. Ya, tapi apa? Kristus kenal mereka. Bapak Ibu paham maksud saya? Sampai sini sudah ngerti dasar berpikirnya? Mereka sudah ketemu Tuhan Yesus, sudah melihat Kristus sungguh-sungguh bangkit. Mereka harusnya merasakan sukacita yang luar biasa. Minimal, coba kita harus ngapain nih ya. Karena Kristus tidak selalu bersama-sama dengan mereka. Saya katakan Kristus menampakkan diri 10 kali. Dan itu kepada kelompok yang berbeda-beda. Ya. Tapi mereka ini masih bingung-bingung. Yang akhirnya Petrus katakan, saya mau tangkap ikan. Mereka katakan, ayo saya ikut. Kami ikut juga. Apalagi Petrus ini memang figur seorang pemimpin ya. Akhirnya pemimpinnya bingung-bingung, yang lain pun ya udah ayo ikut. Ya. Nah, inilah pergumulan yang dihadapi oleh murid-murid ini. Mereka sudah lihat, mereka sudah percaya, tapi kadang memang masih bingung, apa ya, kayak saya harus apa. Dan sayangnya mereka pilih jadi identitas lama lagi. Seringkali Bapak Ibu tahu firman, Bapak Ibu hafal firman, Bapak Ibu mungkin jago khotbah, tapi giliran pergumulan datang, bingung gak? Bingung. Nah itulah Bapak Ibu, kita semua, kita tukang bingung. Tahu, teorinya tahu, tapi kita bingung. Atau bahkan kita milih, sudahlah yang familiar saja dengan saya. Uang saya dicuri, saya hajar dia. Itu familiar sama kita. Padahal kita tahu, kita harusnya mengampuni. Ngerti enggak? Ini realita kita kan. Tahu Kristus sudah bangkit, tahu Kristus sudah mengalahkan maut, tapi mereka masih bingung harus ngapain. Akhirnya mereka pilih jalan yang familiar. Bapak Ibu tahu firman, tapi pergumulan ada, Bapak Ibu pilih jalan yang familiar. Tapi Kristus mengenal kita. Kristus kenal murid-muridnya. Oleh karena itu, dengan sabarnya, dia tunjukkan lagi dirinya ketiga kalinya. Ya, ketiga kalinya dia datang bagi murid-murid yang bingung-bingung ini, bagi kita yang bingung-bingung, yang masih meraba-raba, masih belum ngerti, bahkan masih terhilang. Karena apa? Karena dia adalah gembala yang baik. Dia kenal domba-dombanya. Dia nggak bilang ini orang-orang ini udah 2 kali kutunjukin, getok dikit kepalanya, enggak. Tapi dia masih menampakkan dirinya. Ya, itulah proses perjalanan iman kita Bapak Ibu. Kita tahu firman, tapi kita lemah dalam menjalankannya. Kita pilih jalan yang kita tahu familiar. Dan biasanya hasilnya apa? Gagal, kosong. Tapi Kristus hadir dengan sabarnya karena dia adalah gembala yang
yang baik. Bapak Ibu jadi ngerti ya, semua ini jadi satu alur yang harmonis khotbahnya. Kita baca tadi di ayat 6. Ya. Tadi dikatakan mereka enggak dapat ikan sama sekali dan Tuhan Yesus berkata apa? 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu, yaitu Yohanes maksudnya, Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ini adalah sesuatu yang tidak nalar untuk seorang nelayan ya. Nelayan semalam-malaman mereka nyari ikan, tapi giliran ikannya sudah dapat, dia terjun. Jaringnya penuh ikan, tapi si nelayan ini melakukan sesuatu yang gak logis sebenarnya. Dia malah terjun ke danau. Dia tinggalkan ikan-ikan itu. Dia berenang menuju pantai. Ya, Bapak Ibu perhatikan di sini. Coret Alkitabnya ya, nanti kita akan bahas ini lagi. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, dia pakai pakaiannya, dia terjun dan langsung berenang untuk menghampiri Yesus. Kemudian ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Bapak Ibu perhatikan yang warnanya saya beda-bedain ya. Kita bahas dulu api arang. Sama ingatkan saya kalau nanti terlewat bahas Petrus. Harusnya sih gak bakal kelewatan. Ya. Kenapa Yohanes menulis api arang? Kenapa harus dia detailkan? Di dalam perjanjian baru hanya 2 kali bahasa api arang ini dipakai. Kapan? Bapak Ibu tahu ini? Si Petrus. Yohanes menuliskan Petrus saat Kristus ditangkap, saat Kristus diadili. Yohanes tulis dengan detail, Petrus berdiri di halaman luar dan dia sedang menghangatkan dirinya dengan api arang. Bahasa yang sama Yohanes pakai untuk ini. Waktu mereka sudah tiba, mereka melihat Kristus sudah nyalain api arang, sudah ada ikannya, sudah ada rotinya. Ya. Saya sudah katakan berkali-kali, Yohanes ini adalah penulis yang sangat teliti dalam menulis Injil. Dia benar-benar teologis. Makanya saya sudah katakan berkali-kali dia buka firman Tuhan dengan apa? Buka kitab Injilnya dengan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pakai bahasa yang sama dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dia sangat detail sekali di sini. Oleh karena itu, maksud kehadiran Kristus menampakkan diri bagi murid-murid ini. Karena dia kenal domba-dombanya dan dia kenal Petrus masih harus ditolong. Karena apa? Yang ini belum kelar. Hatinya masih gundah gulana. Karena apa? Api yang dia pakai untuk menghangatkan dirinya, untuk membuat dia nyaman, supaya dia tidak berani membela Tuhan. Padahal sebelumnya dia katakan, kalau kami harus mati, ya, pokoknya saya ikut. Tapi saat dia ditanya, apakah kamu kan kamu muridnya kan? Enggak, saya enggak kenal. Dia apa? Dia gunakan api arang untuk menghangatkan dirinya. Dan Kristus menggunakan api arang untuk mempersiapkan hidangan bagi murid-muridnya. Inilah tujuan Yohanes menuliskan ini dengan lengkap. Karena Kristus tahu siapa yang perlu untuk ditolong.
Karena Yohanes 10 ayat 8 yang minggu lalu kita baca, 1, 2, 3, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Makanya saat Yohanes katakan itu Tuhan, langsung terjun dia. Kristus mengenal kita dan domba-dombanya mengenal siapa Kristus. Petrus perlu untuk ditolong. Saya bisa bayangkan waktu Petrus tiba, terus dia lihat api arang itu. Mungkin kan api arang itu kan ada bau-bau asapnya kan. Mungkin dia teringat dengan apa yang dia lakukan beberapa waktu yang lalu. Saat dia 3 kali menyangkal Yesus. Kristus adalah gembala yang baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Dia tahu engkau nama lepas nama, pergumulan lepas pergumulanmu. Dan dia hadir bagi engkau. Tapi seringkali engkau tidak sadar kehadirannya karena apa? Yang kamu lihat kosongnya aja, jala yang kosong itu. Pergumulanmu yang membuat engkau kosong itu. Anda fokus ke situ tanpa menyadari bahwa Kristus sebenarnya hadir. Ya. Kita terlalu fokus dengan pergumulan kita, jala kita yang kosong, kegagalan kita yang ini tadi, yang saya bilang mereka bingung-bingung poin ketiga. Mana ya? Anda terlalu fokus ke nomor 3, kegagalan dan kekosongan di hidup Anda. Tanpa Anda sadari bahwa Kristus adalah gembala yang baik dan dia hadir dan menunggu engkau. Ya. Kristus katakan aku adalah gembala yang baik. Dia hadir untuk si Petrus. Petrus masih perlu untuk ditolong. Petrus mengambil suatu keputusan. Dia katakan aku akan menjala ikan. Dan kawan-kawan yang ikut saja. Karena ternyata Petrus masih harus ditolong. Masih perlu ditolong. Tidak pernah sedetik pun di dalam kehidupan kita tidak butuh pertolongan Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Seorang Petrus sekalipun, dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan apa pergumulan ya yang hari-hari ini kita hadapi? Saya tanya lagi, suara siapa yang hari-hari ini Bapak Ibu dengar? Ya, jangan sampai suara-suara itu hanya membuat kita fokus kepada jala kita yang kosong, tanpa kita menyadari sebenarnya Kristus selalu hadir untukmu. Ya. Di ayat Lukas 15 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7, Bapak Ibu baca dengan lantang. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oleh karena itu kenapa Dok 4 beritain pertobatan terus? Karena pertobatan satu orang, surga bersukacita. Amin. Itulah hati si gembala itu Bapak Ibu yang terkasih. Dia mencari engkau, tapi kembali lagi pergumulan kita itu aja yang kita lihat. Kekosongan itu yang terus kita perhatikan. Padahal Kristus sudah hadir, sudah mencari engkau, sudah memanggil engkau. Dan Tuhan katakan apabila engkau kembali, satu surga bersukacita. Bapak Ibu memahami? Ya. Jadi yang Bapak Ibu perlukan setiap hari dan tidak pernah berhenti-henti, Dok 4 akan memberitakan adalah Bapak Ibu butuh pertobatan. Yang membuat sukacita bersukacita adalah apa? Yang membuat sorga bersukacita adalah apa?
apabila engkau bertobat. Ya. Kristus hadir dan mengasihimu. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang pertobatan Petrus, ya. Kita lihat lagi ayat yang tadi yang saya katakan coret, kita akan bahas ini. Ya. Kita ulangi lagi. Di ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ya. Dan kemudian tadi saya katakan saat mereka tiba di darat, mereka melihat apa? Ada api arang dan di atasnya sudah ada ikan dan roti. Ayat 10 kita lanjutkan. 1, 2, 3, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik lagi dia ke perahu, padahal dia udah terjun, udah nyampe darat, terus Tuhan Yesus suruh ambil ikan itu, dia balik lagi ke perahu. Gitu ya ceritanya, Bapak Ibu sambil bayangkan. Lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Bapak Ibu perhatikan polanya. Jadi kalau saya ringkas dalam satu kalimat apa yang terjadi? Petrus terjun ke air, terus dia diangkat, dia selesai, dia angkat ke pantai, bertemu dengan Tuhan yang bangkit. Terus dia apa? Menerima makanan dari tangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu udah tahu nggak pola ini berarti pola apa? Saya mau kemana? Bapak Ibu udah nyadar ini polanya apa? Bapak Ibu harusnya udah mulai terbiasa. Bapak Ibu harusnya mulai ngeh. Tapi kalau nggak ngeh juga nggak apa-apa, akan saya kasih tahu. Ini bukankah pola kita di dalam kekristenan? Bapak Ibu mati terhadap dosa, dimasukkan ke air. Itu apa? Baptisan. Kemudian setelah kita dibaptis, kita bertemu dengan realitas kebangkitan Kristus. Roma kan berkata, kamu mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kemudian apa? Anda dijamu. Memakan hidangan bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Ada hidup perdamaian bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu bayangkan kenapa saya katakan kita langsung bahas dosa. Petrus ini hatinya masih sesak tentang 3 hal yang dia bikin itu. 3 kali yang dia bikin, yang dia menyangkal Yesus. Sama seperti Yunus, ya. Saat dia kabur dari tugasnya dan akhirnya badai, akhirnya dia ditelan ikan besar, dia mulai merasa aduh benar ya saya salah sudah ini. Akhirnya dia dimuntahkan, dia keluar dari air. Ada apa? Ada dosa, ada rasa bersalah. Ya. Kita adalah orang-orang yang sudah mati karena dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa? Kita terjun, kita dimasukkan ke dalam air. Tuhan Kristus di Markus berkata apa? Barang siapa yang percaya dan dibaptis. Tahu kan? Jadi ini polanya. Inilah pola pertobatan Petrus. Dan kita juga, kita mati terhadap dosa kita, kita dimasukkan ke dalam air. Dan saat dia keluar dari air, saat Petrus keluar dari air, dia ketemu Kristus yang sudah bangkit. Bahkan Kristus katakan, yuk kita makan. Tuhan mereka waktu datang, Kristus sudah sediakan makanannya. Bapak Ibu perhatikan, di atas arang itu sudah ada roti dan ikan.
Mereka ketemu, lihat Tuhan sudah menyediakan. Baru Kristus minta, ambil ikan yang juga baru kamu tangkap itu. Ya, Bapak Ibu ngerti pola ini? Inilah kehidupan kekristenan. Dan tadi dikatakan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jalannya tidak koyak. Kasih anugerah Allah begitu melimpah dan besar dan jalannya tidak mungkin koyak. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Petrus terjun ke dalam air dan dia keluar dari air ketemu dengan Tuhan. Kita juga, bagi kita yang juga percaya dan dibaptis, di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, diampuni. Ya, dan kita hidup berdamai bersama-sama dengan Tuhan. Kita di dalam hidup proses berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan oleh karena itulah setelah Petrus mengalami ini, ya, setelah dia dimasukkan ke dalam air dan dia keluar dari air, dia bertemu dengan Kristus yang sudah bangkit. Dia dijamu memakan hidangan bersama-sama dengan Allah. Dia hidup berdamai bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu, nyambunglah saat Kristus mulai tanya. Sesudah sarapan, kita baca 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu perhatikan lagi warna-warna yang saya bedain itu ya. Kristus bertanya sama, dan perhatikan dia masih menyebutnya Simon. Karena apa? Tadi si Petrus lagi balik ke identitas yang lamanya. Simon ini nama nelayannya. Ya. Simon dia katakan nama yang lama karena nama Petrus itu Tuhan yang kasih. Ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bahasa mengasihi yang Tuhan Yesus pakai sebenarnya agape. Ngerti ya? Kristus tanya dengan apakah kamu agape? Saya ingat tahun lalu saya sudah jelaskan kasih yang beda-beda tingkatannya. Tapi Petrus jawabnya dengan apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi dia jawabnya dengan apa? Kasih filia. Kasih yang tingkatannya paling tinggi dan sempurna adalah kasih agape. Oleh karena itu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itulah dia pakai bahasa agape. Tapi Petrus jawabnya pakai filia. Bapak Ibu tahu kenapa? Padahal Petrus ini paling dikenal mulutnya tuh paling lantam, bahasa orang Batak bilang, paling berani. Si Petrus ini adalah orang yang paling berani, paling pede kalau menjawab. Jago dia kalau ngejawab. Mungkin Bapak Ibu juga jago menjawab. Nah itulah si Petrus, jago menjawab. Giliran Tuhan tanya apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak seberani itu untuk memakai bahasa agape. Karena dia tahu apa? Dia udah 3 kali menyangkal Tuhannya. Iya Tuhan, saya mengasihi engkau. Tapi dia pakai filia yang tingkatannya hanya kasih persahabatan. Kedua kali Tuhan tanya lagi. Simon anak Yohanes, kedua kalinya Tuhan tanya. Apa Bapak Ibu baca 1, 2, 3, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan masih pakai kata yang sama, agape. Petrus masih jawab dengan filia. Dia tahu gak mungkin dia bisa. Karena dia adalah karena masa lalunya yang mengecewakan, yang menyangkal Tuhannya,
Tapi ketiga kalinya Tuhan Yesus ganti katanya. Dia turun, dia pakai filia. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Tuhan turun? Pakai bahasa yang sama dengan filia. Karena ini Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa sama alasannya kenapa Kristus turun dari surga? Supaya Petrus mati terhadap dosanya. Dia mati bersama Tuhannya disalibkan. Dia keluar dari air Danau Tiberias untuk menerima Tuhannya. Dibebaskan dari dosanya dan mengambil tempatnya sebagai rasul dan pemberita Injil. Maksud saya begini, Kristus pakai Petrus, enggak nunggu Petrus naik level kayak Yesus kasihnya. Ngerti enggak? Kristus memilih Petrus bukan karena Petrus sempurna. Kristus turun jadi manusia karena kita enggak bisa naik jadi Allah. Ngerti? Karena Petrus tidak bisa mencapai kasih Tuhan itu, Tuhan yang turun. Apakah engkau filia? Sedihlah hati Petrus. Itulah kenapa Kristus turun untukmu Bapak Ibu. Supaya kita bisa ketemu. Kalau Tuhan tetap di atas, kita tetap di bawah, gak akan ketemu. Karena kita gak bisa naik, hanya Kristus yang bisa turun. Kristus gak nunggu Petrus naik, udah langsung, oh Tuhan pokoknya saya agape, saya akan berapi-api untukmu Tuhan. Mati pun dipenggal saya gak apa-apa. Karena dia tahu, dia sudah pernah gagal, Petrus sudah pernah gagal. Dan 3 kali Tuhan bertanya, hati Petrus sedang diselidiki, dia sedang ditolong supaya apa? Tujuan yang tepat kenapa Kristus turun. Ya, makanya Bapak Ibu, baca Alkitab tuh seru, apalagi kalau baca aslinya ya. Terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia tidak mampu menggambarkan sebenarnya apa yang terjadi dengan dalam gitu. Oleh karena itu Kristus turun dari yang tadinya dia pilih agape, apakah engkau mengasihi aku? Petrus hanya katakan saya filia. Karena dia tahu dia berdosa, dia enggak sempurna, dia enggak bisa memiliki kasih sebagaimana Kristus mengasihi dia. Akhirnya Kristus tanya, apakah kamu filia? Petrus katakan iya. Bapak Ibu, itulah kasih Tuhan bagi kita. Dia tahu nama lepas nama, dia tahu pergumulan lepas pergumulan. Dan Petrus sedang ditolong oleh Tuhan. Supaya apa? Rasa bersalah Petrus. 3 kali dia menyangkal Tuhan. Rasa bersalahnya, dosanya, dia dimatikan dan bangkit bersama Kristus. Menjadi ciptaan yang baru. Makanya tidak heran sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, nanti minggu-minggu yang akan datang akan kita bahas, Tuhan Yesus kasih amanat agung. Apa itu Bapak Ibu? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menurut Bapak Ibu itu hanya selintas lewat. Betapa pentingnya itu di dalam kehidupan, keselamatan, kekristenan kita. Orang tua, ajar anak-anakmu tentang ini. Mereka itu perlu ditolong, perlu dimatikan dosanya. Mereka perlu dikuburkan dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Sama seperti Petrus yang tahu dia gak bisa naik ke Tuhan. Akhirnya Tuhan yang turun kepada dia. Dibebaskan dia dari dosanya. Dan dia diberikan tempat oleh Tuhan sebagai rasul, sebagai pemberita Injil. Dan dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah Petrus udah sempurna? Udah langsung super power kayak Superman? Dia diberikan tanggung jawab yang luar biasa untuk menggembalakan domba-dombanya? Enggak. Oleh karena itu Kristus turun. Kristus berkata, gembalakanlah
domba-dombaku. Bapak Ibu paham cerita ini? Betapa dia mengerti, betapa dia itu adalah gembala yang benar-benar kenal dombanya. Minggu lalu kita bercerita tentang Kristus berkata, akulah gembala yang baik. Tetapi di hari ini dia katakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa? Kira-kira kenapa ya? Bapak Ibu, 3 kali Tuhan bertanya, 3 kali juga Tuhan berpesan bagi Petrus. Bahasa Indonesia memang bahasanya semua gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi bahasa aslinya itu perlu dikupas lagi. Apa maksudnya penggembalaan? Pertanyaan pertama, tadi dia pakai apa? Bahasa apa? Agape ya. Pertanyaan pertama, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Terus dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Kan sampai sini sebenarnya. Tapi sebenarnya ada bahasa aslinya ini. Maksudnya apa? Gembalakanlah domba-dombaku yang kecil. Gembalakanlah domba-dombaku, anak-anak domba yang paling lemah dan paling bergantung. Ya. Yang kedua, disuruh juga mengembalakan, tapi ada bahasa kata kerja yang berbeda yang Tuhan pakai. Gembalakanlah domba-dombaku di ayat 16, dia katakan itu domba-domba yang dewasa, kata kerjanya itu untuk mengatur, memimpin. Atur domba-dombaku, pimpin domba-dombaku. Ya. Dan yang ketiga, Tuhan pakai penggembalaan untuk apa? Kasih makan. Kasih makan domba-dombaku, rawat domba-dombaku, pelihara domba-dombaku. Jadi kalau disingkat, yang atas, gembalakanlah, kasih makanlah domba-dombaku yang lemah ini. Jemaat-jemaatku yang lemah ini. Kemudian di ayat 16, dia nyuruh, pimpin kawanan domba-dombaku ini, pimpin mereka. Dan yang ketiga disuruh kasih makan mereka dengan apa? Dengan firman. Inilah tugas penggembalaan. Jadi sebenarnya aneh kalau gembala jemaat enggak kenal jemaatnya. Ngerti enggak? Ya. Jadi makanya Bapak Ibu ya, misalnya tiba-tiba ada yang sakit waktu itu tengah-tengah malam. Aduh Ibu Gembala, maaf ya padahal udah mau tidur. Saya katakan gak apa-apa, emang itu tugas saya. Kita tuntun mereka domba-domba yang lemah. Domba-domba yang perlu bergantung terus berpengharapan kepada Tuhan. Tugas gembala untuk merawat domba-domba yang paling lemah. Tugas gembala untuk memimpin, mengatur. Tugas gembala untuk kasih makan, pelihara dengan firman. Itu yang dilakukan oleh gereja. Jadi ini tugas penggembalaan. Kasih makan, rawat, pelihara. Penggembalaan yang memberikan makanan dengan firman. Gembala memimpin, mengatur, melindungi. Tapi itu semua punya siapa? Punya Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba itu bukan milik Petrus. Jemaat Dok 4 bukan milik saya. Tapi semuanya ada di bawah penggembalaan Kristus. Jadi gembala yang baik, dia juga pilih under shepherd namanya. Gembala-gembala yang ada di bawah otoritasnya untuk mengerjakan pekerjaan gembala yang baik itu. Ya. Jadi saat Yohanes 10 katakan akulah gembala yang baik, maka Kristus adalah gembala agung yang sudah memberikan nyawanya. Dan di Yohanes 21 dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kristus sedang memanggil Petrus, gerejanya saat ini, hamba-hamba Tuhan saat ini, gembala-gembala saat ini untuk ikut menggembalakan kawanannya. Dan apa yang diberitakan oleh gembala-gembala under shepherds ini?
Nunjukin kepada gembala yang sudah menyerahkan nyawanya. Akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu tugas under shepherds. Gembala yang baik tidak pergi meninggalkan kawanannya tanpa penggembalaan. Dia menunjuk gembala-gembala yang under shepherds tadi. Maksudnya under shepherds apa? Yang berjalan di bawah otoritasnya. Untuk siapa? Untuk kawanan. Ya. Oleh karena itu tugas penggembalaan di tengah duka, di tengah pergumulan, di tengah sakit penyakit. Ya. Apakah gembala-gembala ini sempurna? Saya udah katakan Petrus disuruh jadi gembala waktu dia masih di bawah, masih nggak bisa seperti Kristus. Tapi barang siapa yang Tuhan percayakan, di situ Tuhan kasih otoritas untuk menggembalakan. Justru tanggung jawab gembala-gembala ini banyak. Makanya cita-cita saya bukan jadi gembala. Ini susah Pak, susah Bu. Ya, ini Tuhan berpesan bagi Petrus, bagi gereja, gembalakanlah domba-dombaku. Karena apa? Seperti tadi di awal Petrus katakan, saya mau menjala ikan. Yang lain ngikut tuh. Iya kan? Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan under shepherds ini disuruh bertugas untuk memberitakan si sang gembala agung itu. Bapak Ibu memahami ini? Betapa Kristus mengasihi kita. Tuhan mempersiapkan kita, Tuhan menolong kita. Tuhan memilih kita, Tuhan memakai kita. Tuhan mau, Tuhan katakan tadi. Perhatikan tadi, Tuhan sudah siapkan ikan dan roti-rotinya. Tapi Tuhan masih minta ikan yang tadi yang diambil oleh murid-murid. Tahu apa? Tuhan mau kita turut serta di dalam apa yang sudah Tuhan kerjakan. Oleh karena itu Petrus katakan, kamulah imamat rajani. Ya. Tuhan baik, amin. Dia kenal engkau, kenal pergumulanmu. Oleh karena itu saya juga pernah berkata ke PKS atau bahkan jemaat berkali-kali saya katakan, kalau ada pergumulan yang rasanya perlu ditolong, sampaikan. Kepada PKS bisa sampaikan kepada saya juga langsung boleh, enggak masalah. Emang itu tugasnya, karena itulah tugas gembala yang baik yang Kristus kerjakan bagi kita. Amin. Dia perhatikan engkau Bapak Ibu, dia tahu dan dia sudah menyediakan semuanya. Dan tapi endingnya ini yang biasanya kita nggak suka ya. Kenapa saya katakan nggak suka? Karena Tuhan Yesus berkata begini, Tuhan tutup begini. Setelah Tuhan suruh Petrus menggembalakan domba-dombanya, Tuhan Yesus teruskan pembicaraannya dengan ini. Kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemanapun saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu ini radikal sekali. Saya katakan endingnya tuh terlalu radikal. Bahkan tadi saya katakan kita gak suka. Karena apa? Setelah Yesus baru saja memulihkan dosa Petrus, hatinya diobati. Saat Kristus 3 kali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, setelah dia direstorasi, setelah dia dipulihkan, setelah dia diberikan mandat untuk penggembalaan, sesudah itu dia langsung kasih tahu jalan salib yang harus dilalui oleh Petrus. Mengikut Kristus bukan berarti enggak ada pergumulan Bapak Ibu. Justru mengikut Kristus banyak pergumulannya. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan Yesus katakan ini?
Karena Petrus matinya juga disalib. Dia diikat tangannya dan dia dibawa. Tapi salibnya, requestnya Petrus, saya nggak pantas matinya sama kayak Tuhan saya, tolong salibnya dibalik aja. Jadi salibnya terbalik. Bapak Ibu yang terkasih, memang kehidupan kita di dalam pemeliharaan Tuhan banyak pergumulan, tapi Kristus selalu menyertai. Kristus selalu memberikan kekuatan. Mengikut Kristus bukan berarti langsung hidup saya mudah, jamin aman 100%, kaya raya. Tetapi Kristus mengundang kita untuk ikut Kristus, untuk juga turut di dalam penderitaannya. Sesuatu yang mungkin kita tidak suka, tetapi justru di tengah pergumulanlah kita merasakan kuasa Allah sempurna dinyatakan. Harusnya kita lemah, harusnya kita nggak bisa menjalaninya, tapi kita ternyata diberikan kekuatan. Bapak Ibu, itulah kasih Tuhan bagi kita. Roma 5 ayat 3-4 saya teringat, karena saya baru pakai ayat itu di youth kemarin. Tolong saya dibantu Roma 5 ayat 3-4. Ya. Ayo kita baca 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan bagi kita. Ini janji Tuhan. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku, tapi nanti kamu matinya diikat, kamu akan dibawa ke sesuatu. Itu hak Tuhan, itu otoritas Tuhan. Pergumulan kita mau apapun, tapi kita tahu di dalam penderitaan pun menimbulkan ketekunan. Ya. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan Bapak Ibu. Mengikut Kristus memang ada pergumulan, tapi tidak akan mengecewakan. Karena apa? Ayat 1-nya, tolong kembali lagi, Roma 5 ayat 1. Karena apa? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan siapa? Dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jalan ikut Yesus memang ada pergumulan, tapi kita tahu akan ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Dan itu tidak mengecewakan. Kembali lagi ke PowerPoint. Jadi Petrus ajak, ikutlah aku. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini banyak pergumulan yang Tuhan izinkan jadi atas kita. Tapi percayalah, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera penuh sukacita. Dan tidak pernah mengecewakan, katakan tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau ada rasa kekecewaan, itu biasanya tipuan dan intimidasi iblis. Justru firman Tuhan berkata, pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Pergumulan ada, tapi mengikut Kristus tidak pernah mengecewakan. Karena Kristus mengasihi kita, karena Dia adalah gembala yang baik. Jadi Yohanes 21 Bapak Ibu yang terkasih berbicara tentang Kristus yang bangkit dan yang mencari murid yang lagi kembali ke dunia lamanya, ke kehidupan lamanya. Yohanes 21 berbicara tentang memulihkan murid yang paling hancur. Ya,
Semua murid-murid itu tahu Petrus ngapain. Dan Tuhan hadir untuk memulihkan murid yang hancur itu, si Petrus. Dan apa? Yang ketiga, dia juga mempercayakan kawanan domba kepada tangan yang ternyata pernah gagal, yaitu si Petrus. Mungkin masa lalu kita jeleknya minta ampun, tetapi Kristus mengetahui dan mengenal. Oleh karena itu kita menjadi ciptaan yang baru. Kita masuk ke dalam air, kita bertemu dengan Kristus yang mulia. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini, ya bagi jemaat 4 yang hari-hari ini lagi ngeliatin jaring yang kosong gitu ya. Kayaknya tuh kita sudah bikin segala hal, Bapak Ibu mungkin datang hari ini, Bapak Ibu sudah mengerahkan semua kemampuan untuk dapat ikan dalam tanda kutip ya. Sudah mengerahkan semua kemampuan baik di dalam pernikahan kah, di dalam pekerjaan kah, di dalam iman kah. Tapi ternyata masih kosong yang didapat. Percayalah Kristus berdiri dan hadir. Bahkan Tuhan memakai jaring yang kosong itu untuk apa? Untuk menyatakan dirinya siapa. Tuhan kan biarkan dulu jaringnya kosong. Betul kan? Untuk menyatakan dirinya siapa. Setelah Kristus nyatakan, buang ke situ, ke kananmu, ke kanan perahu. Langsung dapat semuanya. Yohanes langsung katakan siapa? Itu Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu berdiri dengan jaring yang kosong. Tuhan tuh hadir dan tanya. Tuhan tanya sebelum nyuruh buang jaring tadi kan. Dia tanya, ada menu makanan enggak? Mereka katakan apa? Enggak. Jadi Bapak Ibu saat Tuhan hadir dan bertanya, jawab dengan jujur. Tuhan katakan, Tuhan saya lelah sekali menghadapi suami saya. Jujur di hadapan Tuhan dengan kelemahanmu. Tuhan berdiri hadir bukan untuk menghakimi engkau. Dia tanya. Dan kita harus jawab dengan jujur. Karena dari situlah pemulihan Tuhan dimulai. Mereka katakan enggak ada apa-apa, enggak dapat apa-apa ikan. Tuhan katakan buang ke sebelah kanan dan Tuhan mengaruniakannya. Jadi Bapak Ibu jangan kita fokus terhadap pergumulan kita yang jaring kita kosong. Kita dengar suara sang gembala itu yang mengenal kita. Atau mungkin Bapak Ibu ada jemaat di sini juga yang jatuh dan merasa gugur. Aduh udahlah masa lalu saya ini. Pernah gagal mengalami kegagalan yang sangat menyakitkan. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah menyangkal Kristus dengan cara Bapak Ibu masing-masing. Tapi Kristus juga hadir bagi Petrus. Ya, memulihkan hatinya yang berbeban berat. Oleh karena itu berkali-kali di Dok 4 selalu diberitakan, akui segala dosamu, ia adalah Tuhan Allah yang adil. Dia akan mengampuni segala dosamu. Jujur di hadapan Tuhan. Dia mengetahui kedalaman hatimu. Dia tahu nama lepas nama. Dan yang ketiga adalah kita yang sudah dipercayakan terlibat dalam pelayanan. Apalagi saya khususnya ini ya. Dan kita semua di sini yang dipercayakan terlibat dalam pelayanan. Kita kerjakan semuanya karena kita tahu semua jemaat itu domba-domba itu milik Kristus. Ada perkara-perkara yang mau Tuhan kerjakan. Ada perkara-perkara yang Tuhan mau kerjakan bagi domba-dombanya. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu kita, di tengah kegagalan kita ada Kristus yang hadir. Kita hidupi baptisan kita Bapak Ibu. Ya, saya undang para pelayan maju ke depan. Kita hidupi baptisan kita. Orang tua ajarkan kepada anak-anak kenapa pentingnya baptisan. Ya. Kalimat yang paling lucu adalah halo, tes. Oh ya. Ya, kita hidupi baptisan kita menjadi pribadi yang baru Bapak Ibu. Kita dikuburkan dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, memiliki kehidupan yang baru. Apakah langsung clear, langsung sempurna? Enggak, Petrus juga ada prosesnya. Proses penggembalaannya juga banyak. Petrus juga pernah berantem sama Paulus. Perkara pelayanan, perkara penggembalaan. Tapi apa?
gereja Tuhan adalah gereja yang tidak sempurna tapi sedang disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya, visi gereja Bethel Indonesia. Jadi sama seperti Yesus. Tapi itu proses di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu hari-hari ini ada pergumulannya mungkin? Banyak pasti ya. Tapi tidak pernah mengecewakan. Ada Kristus yang selalu hadir. Kenal nama lepas nama, pergumulan lepas pergumulan, Tuhan hadir. Yang kita perlukan adalah mendengar suaranya, ya. Jadi yang agak tungki boleh dibersihkan dulu telinganya ya, ya. Agak tungki gitu ya, bertobat, bisa dibersihkan telinganya, ya. Bapak Ibu dikasih makan firman, ya. Dikasih makan firman, dipuaskan 3 hal tadi, tingkatan penggembalaan tadi. Domba-domba yang lemah yang bergantung, pimpin kawanan, ya mereka menjadi dewasa dipimpin, dan kemudian dikasih makan. Dikasih makan firman, dikasih makan kebenaran. Amen. Ya. Dan biarlah Bapak Ibu kita semua terus di dalam pertandingan iman kita masing-masing, kita terus dipelihara oleh suara Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari Bapak Ibu, sebagaimana tadi di ujung kesimpulan, hari-hari ini mungkin sedang banyak yang jalannya sedang kosong, Bapak Ibu sedang putus asa, tetapi kita Proma tadi berkata bahwa setiap penderitaan itu justru menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Mari pribadi lepas pribadi, jujur di hadapan Tuhan sama seperti Petrus. Sama seperti para murid-murid yang mengakui mereka tidak dapat apa-apa karena mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama, mereka gunakan kekuatan mereka sendiri. Kau yang hari-hari ini bergumul untuk keluargamu, sepanjang kehidupan kita banyak pergumulan, tapi akui itu semua di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta gembala yang baik. Biarlah suara sang gembala saja yang terus kita dengar dan terus diperdengarkan di tengah jemaat ini. Pribadi lepas pribadi, akui setiap kelemahanmu di hadapan Tuhan, pergumulanmu hari-hari ini, jala-jala yang sedang kosong hari-hari ini. Fokus kita hari-hari ini akui di hadapan Tuhan. Dia adalah gembala kita yang baik. Haleluya. Mari kita naikkan gembala baik. Gembala baik, bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang. Amen. Dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau, di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala